Haleluya, Yesus. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami percaya saat kami menyembah-Mu, di situ Roh Kudus-Mu turun atas kami, menjamah setiap pribadi kami, melepaskan rasa takut, melepaskan kekhawatiran. Tuhan memerdekakan setiap kehidupan kami ya Bapa. Seberapa kami umat-umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada, satu kerinduan kami mau menikmati Engkau pagi hari ini. Kami rindu Roh Kudus-Mu menjamah setiap kehidupan kami. Kami telah persiapkan kehidupan kami telah persiapkan hati kami untuk kami mau menaikkan pujian. Biarlah berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, menyenangkan Engkau ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya pagi hari ini ketika kami memuji dan menyembah-Mu, mujizat terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang dipertetapkan langkah, yang ditutup jalan dibukakan jalan oleh Tuhan. Kami percaya pagi hari ini mujizat menyertai peribadatan kami. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan dimanapun kita berada saat-saat ini, satu kerinduan kita mau dipenuhkan oleh Roh Kudus, kita mau dijamah oleh Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Anda di tempatmu, di rumahmu, Anda angkat tanganmu, naikkan pujian kepada Tuhan. Tanda-tanda heran akan terjadi dan Roh Allah akan bekerja. Haleluya Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Oh, tanda heran waktu Allah kerja, amin, terjadi. Nyanyikan dengan iman, haleluya. Tanda heran waktu Allah kerja, amin, kerja di dalam. Haleluya, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Amin, haleluya. Amin. Amin. Allah kerja oleh Roh-Nya, haleluya. Allah kerja oleh Roh-Nya, kerja di dunia, amin. Oh, tanda heran waktu Allah kerja di dalamku. Allah kerja oleh Roh-Nya, kerja di dunia, amin. Tanda heran waktu Allah kerja di dalamku. Allah kerja, amin, oleh Roh-Nya, kerja di dunia. Tanda heran waktu Allah kerja di dalam. Allah kerja oleh Roh-Nya, kerja di dunia, amin. Tanda heran waktu Allah kerja di dalam. Gerakan Roh Allah, haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini, amin, amin Tuhan, haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini, amin, haleluya. Di timur, di barat, utara dan selatan, ada gerakan Roh Allah, amin, haleluya. Ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah, haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini, oh haleluya. Ada gerakan Roh Allah di hidup, di jiwa, amin, haleluya. Di jiwa, dalam roh, di hati, amin. Oh, ada gerakan Roh Allah, haleluya, amin. Oh, ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah, haleluya, puji Tuhan. Ada gerakan Roh Allah di sini, amin, amin, haleluya. Ada gerakan Roh Allah di hidup kami ya Bapa, amin. Di hidup, di jiwa,
gerakan roh, amin, amin, amin. Ada gerakan roh, ada gerakan roh Allah. Haleluya. Allah. Ku tahu roh Allah ada di sini, amin. Ku tahu roh Allah ada di sini, amin, amin. Puji Tuhan. Melihat perubahan dalam setiap wajah, amin. Haleluya. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah ada di sini. Ku tahu roh Allah ada, amin. Ku tahu roh Allah ada di sini, amin. Haleluya. Ku lihat perubahan dalam setiap wajah, amin Tuhan. Bila kuasa mujizat pasti terjadi, amin. Haleluya. Karena roh Allah, sekali lagi, ku tahu roh Allah, amin. Ku tahu roh Allah ada di sini, amin. Ada di sini. Dunia perubahan dalam setiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu mujizat pasti terjadi karena roh Allah ada. Rasakan kuasa Allah, amin. Oh, rasakan kuasa Allah turun, amin. Rasakan kuasa Allah turun. Pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah, amin. Kami rasa hadirat-Mu Tuhan, buka bagiku. Rasakan kuasa Allah, amin. Haleluya. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan pintu rahmatnya. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasa pintu rahmatnya. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turun, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. 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 Terima kasih buat jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat jamahan. Kami rindu lebih lagi dijamah oleh kebenaran firman-Mu. Kami rindu lebih lagi dijamah oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Penuhi hati kami yang haus akan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi hati kami yang haus akan hadirat. Haleluya. Sekarang Tuhan, penuhi lagi hidupku, amin. Ini kerinduan kami. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamaah roh. Kami haus Tuhan. Bagai bejana ku bawa ke sungai, ya Tuhan. Benar Tuhan. Ingin ku teguh kesejukan air hidup-Mu, umat Tuhan. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Penuhi aku, benar. Penuhi lagi. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindu. Jamalah hidupku Tuhan. Haleluya. Mari pun nyanyi dengan penuh kerinduan. Harap Tuhan, penuhilah hidupku, amin.
Kami rindu ya Bapa. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamaah Roh Suci. Ya Tuhan, hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku rebut kesejukan air hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah. amin, haleluya. Hanya Engkau Tuhan, Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku. penuhi kami, penuhi hati kami ya Bapa. Penuhi aku sekarang, penuhi. Amin. Haleluya Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindu, jamaah. Kami rindu mau menikmati-Mu ya Bapa, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Menikmati Tuhan, Amin, amin. menikmati Yesus di setiap waktu. Kau Kami rindu menikmati-Mu ya Bapa. menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan Kau mulia. Haleluya Yesus, haleluya. Benar Tuhan, kami rindu menikmati-Mu, menikmati hadirat-Mu Roh Kudus, menikmati kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami menyadari tidak ada yang dapat dunia berikan selain hanya Roh Kudus-Mu yang dapat memberikan damai sejahtera, sukacita yang tak terkatakan itu ya Bapa. Sungguh kami tidak mau lepas dari hadirat-Mu Tuhan. Kami telah persiapkan kehidupan kami, bahkan tanah hati kami yang benar-benar haus dan rindu akan suara-Mu. Kami tahu pagi hari ini Roh Kudus akan berbicara dalam kehidupan kami lewat hamba-Mu. Kami tahu Roh Kudus akan berbicara di setiap hati kami, di setiap pribadi kami ya Tuhan. Menguatkan kami melewati saat-saat ini ya Bapa. Dunia semakin mengkhawatirkan, tapi kami tahu Roh Kudus-Mu yang akan menguatkan kami lewat suara-Mu pagi hari ini. Satu yang kami tahu, hamba firman-Mu, urapan Allah telah Tuhan penuhkan dalam kehidupannya. Sehingga benar dia berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Maunya Tuhan berkata-kata berdasarkan Roh Kudus-Mu. Dan kami percaya lewat kebenaran firman-Mu akan ada mujizat pagi hari ini. Akan ada hati yang dikuatkan, akan ada pemulihan, akan ada kesembuhan. Dan biar melalui firman-Mu, iman kami terus bertambah, terus tumbuh di atasnya kami hidup. Dan nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan hati yang lembut, kami terima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi
Salam sejahtera bagi kita semua di dalam kasih dan anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan baik dalam hidup kita. Sebab kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Untuk kita boleh bersekutu dengan Tuhan pada pagi hari ini. Oleh sebab itu dari belakang mimbar ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di mana saja. Selamat kita berjumpa di dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Saudara kasih diberkati oleh Tuhan, di hari-hari ini, hari-hari belakangan ini, bahkan hari-hari ke depan yang akan kita lewati, yang akan kita jalani saudara. Ya, kita akan memasuki suatu era yang baru, ya, kata penduduk bumi hari-hari ini. Mungkin ada di antara kita yang sudah mendengar atau yang sudah membaca lewat media massa atau media sosial, ya, bahwa hari-hari belakangan ini, bahkan hari-hari ke depan yang akan kita jalani, kita akan memasuki satu era yang baru, ya. Artinya kita yang ada di tempat ini juga tidak lepas, ya, dari apa yang akan dihadapi oleh penduduk bumi di hari-hari ke depan, yang mereka sebut sebagai new normal, saudara. Ya, Anda pasti sudah mendengar atau sudah membaca istilah ini. Nah, kalau saya membaca sedikit, melihat sekilas, ya, tentang gaya hidup, ya, kehidupan di era yang baru, ya, menurut sebutan penduduk bumi di hari-hari ini dengan istilah new normal, ya, mungkin ada begitu banyak penjelasannya, perinciannya. Tapi kalau saya melihat sekilas gambaran kehidupan, ya, era yang baru ini yang mereka sebut new normal itu, ya, kita tidak akan membedah satu demi satu sebab ada tahapan-tahapan, ada fase-fase di sana, saudara, ya. Tapi kalau saya melihat saya tidak tahu apa itu sudah keseluruhan atau bukan, tetapi akan berlaku sebentar, saudara, mengacu kepada dua hal, ya. Yang pertama adalah kebersihan, yang kedua adalah social distance atau physical distance, saudara. Ya, kedua hal ini kita sudah dengar, bahkan kita sudah kerjakan dalam beberapa waktu belakangan ini, bahkan beberapa waktu ke depan kita tetap akan menjalani hari-hari seperti itu menurut, ya, istilah penduduk bumi yang mereka namakan sebagai new normal, saudara, ya. Jadi mengacu kepada dua hal, ada banyak perincian tapi kayak saya melihat mengacu kepada dua hal, kebersihan dan social distance atau physical distance, ya. Itu menurut penduduk bumi, ya. Tetapi kalau kita melihat pandangan new normal menurut kacamata rohani, pandangan firman Allah, ya, secara Alkitab, saudara. Kalau menurut firman Allah, tidak ada yang new sebenarnya, ya. Artinya tidak ada yang baru. New berbicara tentang baru, saudara. Tapi bagi Tuhan atau bagi firman Allah, sebenarnya tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini, ya. Tidak ada yang baru kecuali Alkitab menuliskan kecuali nanti kita akan masuk pada langit yang baru dan bumi yang baru. Itu kalau penjelasan firman Allah, ya. Tetapi selama kita masih ada di bawah kolong langit ini tidak ada yang baru, ya. Ini Alkitab katakan di dalam Pengkhotbah pasal yang pertama. Pengkhotbah pasal yang pertama ayat yang ke-9 di sana. Pengkhotbah pasal yang pertama ayat yang ke-9 bunyi firman Allah, apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru. Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Ya, jadi semua yang ada di bawah kolong langit ini, kata firman Allah, tidak ada yang baru. Ya, virus yang kita alami hari-hari ini bukan virus yang pertama, saudara. Ya, virus yang dialami oleh manusia di hari-hari ini merupakan virus yang sudah kesekian kali yang pernah ada di bawah kolong langit ini, saudara. Ya,
Bahkan kalau Anda melihat sejarah, bahkan sebelum kami lahir pun sudah pernah ada virus yang begitu luar biasa, yang begitu mematikan umat manusia. Ya, di antaranya ada yang pernah terjadi di Spanyol, saudara. Ya, ada begitu banyak virus yang pernah ada di dalam dunia ini. Jadi virus yang ada sekarang bukan berarti virus yang pertama. Ya, ini merupakan virus yang kesekian, saudara. Tetapi virus yang pertama, ya, yang ada di bawah kolong langit ini, virus yang pertama terjadi, ya, itu timbul di mana, saudara? Di Taman Eden. Ya, virus yang pertama timbul di bawah kolong langit ini, itu pertama tercipta di Taman Eden. Ya, virus itu dinamakan virus ketidaktaatan. Kalau sekarang, ya, untuk menghindari virus, orang memakai masker ditaruh di depan mulut dan hidung, ya. Tetapi di Taman Eden rupanya masker tidak ditaruh di mulut atau hidung, tetapi rupanya maskernya ditaruh di telinga, saudara, ya. Alias pura-pura pongo orang bilang, ya. Itu dinamakan virus ketidaktaatan, ya. Nah, sudah dikasih diberkati oleh Tuhan. Tadi saya katakan new normal ini menuju kepada dua hal, ya. Kebersihan, ya. Bagaimana orang harus hidup bersih, memakai masker, ya, rajin cuci tangan, menjaga kesehatan, menjaga imunitas, menjaga tubuh, ya, dengan segala vitamin, dengan makanan yang baik dan lain sebagainya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara tentang menjaga jarak, saudara, ya. Nah, kita lihat firman Allah bagaimana kita hidup, ya, untuk mencapai apa yang manusia sebut itu new normal. Yang saya katakan tadi sebenarnya tidak ada yang baru, ya. Tetapi untuk mencapai apa yang disebut sebagai new normal, saudara, ya. Sebenarnya new normal menurut firman Allah adalah manusia kembali kepada firman Allah. Itu kalau new normal menurut kacamata rohani, kacamata firman Allah, manusia kembali kepada firman Allah, atau istilah kerennya yang kita kenal back to the Bible, ya. Kalau Bapak Pendeta J. Awandatu dia katakan kembali kepada masa depan. Rencana Allah dalam kehidupan manusia, kata firman Allah, untuk memberikan masa depan dalam setiap kehidupan manusia, bukan kecelakaan, kata firman Allah. Itu rencana Allah, itu kehendak Allah di dalam kehidupan saya dan saudara, ya. Oleh sebab itu, pengertian new normal menurut firman Allah, kembali kepada firman Allah. Back to the Bible, ya. Back to the Bible, kembali ke firman Allah. Saudara bisa lihat, ya, di dalam kitab Ulangan di sana, kitab Ulangan pasal yang ke-5, kitab Ulangan pasal yang ke-6, di sana berbicara tentang ketetapan-ketetapan Tuhan, peraturan-peraturan yang Tuhan buat, kehendak Tuhan dalam kehidupan manusia. Kalau kita ingin mengalami hal yang baik dalam hidup kita, kita ingin mengalami hari-hari yang baik dalam hidup kita. Kalau kita ingin mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kita ada pada koridor firman Allah. Kita ada pada ketetapan firman Allah. Kita ada pada jalannya firman Allah, kata Alkitab. Itu new normal menurut pandangan firman Allah, ya. Manusia kembali kepada firman Allah. Manusia kembali kepada Bible, back to the Bible, ya. Itu kehendak Tuhan, ya. Nah, kita lihat untuk kita kembali kepada firman Allah, kalau tadi manusia mengatakan dalam new normal ada dua hal di sana, kebersihan dan social distance, menjaga jarak, ya. Dua hal ini, saudara, itu bukan hal yang baru dalam firman Allah. Menurut kacamata rohani itu bukan hal yang baru, ya. Soal bersih, soal menjaga jarak itu bukan satu hal yang baru menurut firman Allah. Itu sudah pernah ada, ya. Makanya firman Allah katakan new normal itu kita manusia kembali kepada firman Allah, ya. Nah, pagi hari ini kita akan lihat dua hal tersebut tentang bersih-bersih, kebersihan dan menjaga jarak sebagaimana pandangan firman Allah, saudara, ya. Nah, sudah dikasih diberkati oleh Tuhan. Yang pertama kita akan melihat tentang kebersihan, saudara, ya. Saudara bisa lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-73 di sana.
Mazmur 73 ayat yang pertama bagian B. Mazmur 73, maaf kalau saya agak sedikit ulang-ulang ya, supaya saudara juga yang menonton lewat live streaming, saudara bisa mendengarkan dengan baik. Ya, seringkali kita terganggu dengan signal ya. Mazmur 73 ayat yang pertama bagian B ya. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya ya. Lanjut kita lihat di dalam Amsal ya, yang pertama ini soal kebersihan saudara ya. Mazmur 73 ayat yang pertama bagian B, yang kedua Amsal pasal yang ke-10, Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-9, Amsal 10 ayat yang ke-9 ya. Dikatakan di sana, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya ya. Ini soal bersih-bersih, soal kebersihan saudara ya. Alkitab katakan kalau kita ingin ya mengalami hal yang baik dalam hidup kita, hal yang baik dengan masa depan kita, dengan keluarga kita, dengan ekonomi kita ya. Dikatakan sana di dalam Mazmur 73 ayat yang pertama, kalau kita ingin mengalami hal yang baik ya, hidup kita harus bersih. Hati kita harus bersih, kata firman Allah ya. Kedua hal ini kembali lagi kepada hati saudara ya. Oleh sebab itu Alkitab sangat-sangat menekankan betapa pentingnya kita harus menjaga hati ya. Sebab hati manusia ya, hati manusia dijaga oleh dua penjaga saudara ya. Yang pertama, hati manusia dijaga oleh manusia itu sendiri. Sebagaimana firman Allah katakan dalam Amsal 4 ayat yang ke-23 di sana, jagalah hatimu dengan segala penuh kewaspadaan karena dari sanalah terpancar kehidupan. Ya, terjemahan yang lain, jagalah hatimu dari segala sesuatu yang patut engkau jaga. Ya, oleh sebab itu dalam menjaga hati, penjaga yang pertama adalah manusia. Ya, penjaga yang kedua adalah siapa saudara? Iblis. Ya, Alkitab berkata iblis dia berjaga-jaga di depan pintu hati kita. Haleluya ya. Betapa luar biasa hati yang dimiliki oleh manusia ya. Ini perkataan firman Allah. Mengapa saya katakan hati manusia begitu luar biasa? Karena Alkitab sendiri menuliskan dalam Yeremia 17 ayat yang ke-9 di sana ya. Yeremia 17 ayat yang ke-9 dituliskan di sana, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu ya. Saudara bisa bayangkan betapa luar biasanya hati yang ada di dalam diri manusia. Sehingga diperlukan dua penjaga. Yang pertama manusia itu sendiri ya, orang itu sendiri. Yang kedua yang menjaga adalah iblis. Di mana setiap ada kesempatan iblis akan berusaha masuk pada hati manusia saudara ya. Oleh sebab itu kita harus menjaga hati kita, kata firman Allah ya. Bukan 1 minggu 1 kali, 1 bulan 1 kali saudara. Tetapi setiap waktu dalam kehidupan kita, kita harus menjaga hati kita, kata firman Allah ya. Jangan sampai iblis mengambil, merasuki hati kita. Sebab kalau iblis merasuki hati kita, kata Yohanes 10 ayat yang ke-10, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri iman kita ya, membunuh pengharapan kita ya, membinasakan kasih kita ya. Haleluya. Oleh sebab itu betapa luar biasa hati kita harus dijaga saudara ya. Sebab dia akan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri iman kita ya, membunuh pengharapan kita, dan membinasakan kasih kita. Mengapa dia membinasakan kasih kita? Sebab hanya kasih yang akan dibawa oleh umat Tuhan sampai di sorga ya. Iman pengharapan hanya sampai di dalam bumi ini ya. Tetapi kasih akan terus kita bawa sampai kita masuk pada bumi yang baru, langit yang baru. Oleh sebab itu iblis
berusaha membunuh kasih yang ada pada diri manusia. Oleh sebab itu betapa luar biasa hati ini harus dijaga, kata firman Allah, ya. Harus dijaga. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan di sana, ya, di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima, Alkitab katakan matikanlah dagingmu, ya. Sebab apa? Karena itu akan berpengaruh pada hati kita, saudara. Itu akan berpengaruh kepada pikiran kita. Karena itu firman Allah katakan matikanlah dagingmu setiap waktu, setiap hari, saudara. Artinya apa? Jangan sampai kita berikan kesempatan kepada iblis. Jangan sampai kita memberikan kelonggaran kepada iblis. Jangan sampai iblis lolos, ya, masuk di dalam hati kita. Sebab Alkitab sudah katakan tadi, hati ini begitu licik, ya. Hati itu penipu, kata firman Allah. Lebih licik dari segala sesuatu. Oleh sebab itu kita harus menjaga hati kita lebih daripada segala sesuatu, kata firman Allah. Nah, sudah dikasih diberkati oleh Tuhan. Bagaimana, ya, supaya kehidupan kita tetap bersih, saudara, ya. Dan bersih ini harus setiap waktu, ya. Tidak boleh lengah, saudara, ya. Harus bersih. Kalau kita melihat persiapan orang manusia sekarang untuk bersih begitu luar biasa, ya. Kalau saya mendengar kesaksian, ya, begitu luar biasa, saudara. Apalagi kalau orang yang mungkin ada gejala sakit untuk menghadapi pandemi seperti ini, begitu luar biasa dia harus menjaga kesehatan, saudara, ya. Tidak gampang dia harus bertemu orang, menjaga makanan dan lain sebagainya. Tapi pagi hari ini kita akan melihat bagaimana kita bisa menjaga hidup kita tetap bersih di hadapan Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-9 di sana, ya. Bagaimana manusia mempertahankan, ya, hidupnya bersih di hadapan Tuhan. Alkitab berkata di sana, jalannya cuma satu. Lewat apa? Firman Allah, ya. Lewat firman Allah. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, kata Alkitab, saudara, ya. Tidak ada cara lain, saudara. Yang menjadi detol dalam hidup kita adalah firman Allah, adalah kitab suci, saudara. Sebab firman Allah adalah Allah sendiri, kata Injil Yohanes pasal yang pertama. Dia Allah sendiri. Haleluya. Oleh sebab itu tidak ada yang mampu membersihkan kehidupan kita. Dia sudah menyucikan kehidupan kita lewat pengorbanan Yesus Kristus di atas kemuncak bukit Golgota, menebus saya dan saudara dari dosa, mengganti jalan kebinasaan menjadi jalan keselamatan, saudara. Oleh sebab itu dengan apa kita mempertahankan, ya, kehidupan kita bersih di hadapan Tuhan? Cuma satu, firman Allah, ya. Kalau kita lihat di dalam buku 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, firman Allah itu mendidik saya dan saudara. Firman Allah itu memperbaiki kehidupan saya, ya. Mengajarkan kita tentang banyak hal. Apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi kehendak Roh Kudus. Tadi malam kita sudah bicara tentang Roh Kudus tadi malam. Salah satu tugas fungsi dari Roh Kudus adalah menginsafkan, saudara, ya. Tujuannya apa? Supaya saya dan saudara kita bebas, kita terlepas dari penghukuman. Haleluya, ya. Oleh sebab itu betapa pentingnya firman Allah dalam kehidupan saya dan saudara, ya. Dan bagi Raja Daud, dia harus mengakui betapa pentingnya firman Allah, titah Tuhan di dalam kehidupannya. Sebab firman Allah, kata Raja Daud dalam Mazmur 119, kembali kita lihat Mazmur 119 ayat yang ke-45, kita lihat perkataan Raja Daud di sana. Aku hendak hidup dalam kelegaan, ya. Sekarang banyak orang tidak lega dalam hidupnya. Sekalipun dia terkurung di dalam rumahnya yang begitu mewah, dia tetap tidak lega. Mau kemana-mana tidak lega. Tetapi kita lihat perkataan Raja Daud. Aku hendak, dalam Mazmur 119 ayat yang ke-45. Aku hendak hidup dalam kelegaan sebab aku mencari tita-titamu. Haleluya.
Hanya firman Allah yang bisa memberikan kelegaan di dalam hidup kita, saudara. Terlebih kita menghadapi keadaan kondisi di hari-hari ini. Ada banyak kecemasan, ada banyak kekhawatiran, ada banyak ketakutan, saudara. Sekalipun itu belum terjadi, tetapi itu sangat-sangat memberikan rasa tidak lega dalam kehidupan manusia. Siapapun kita yang ada, saudara, ya. Dan kata firman Allah, hanya Dia, firman Allah, yang mampu memberikan kelegaan. Hanya Dia yang mampu membersihkan kehidupan saya dan saudara. Ada banyak jaminan dalam firman Allah. Dan firman Allah itu satu kepastian dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, orang yang percaya. Saudara bisa lihat di dalam Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-21. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-21, saudara, ya. Firman Allah, ya, yang menjadi pembersih di dalam kehidupan kita. Dia menjadi alat pembersih, saudara, ya, menjadi cleaner di dalam kehidupan kita, ya. Bagaimana dia bekerja tadi sudah dijelaskan dalam buku Timotius 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, ya. Dia akan mendidik kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, mengajarkan kita tentang banyak hal. Itu dari firman Allah. Tetapi dari kita sendiri, ya, dari kita sendiri, Yakobus 1 ayat yang ke-21 dikatakan di sana, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Haleluya, ya. Luar biasa fungsi cara kerja dari firman Allah. Dia membersihkan kehidupan kita dari segala kotoran, kata firman Allah, ya. Dari segala sesuatu yang tidak berkenan, ya. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan jiwa kita. Untuk kebaikan kita, saudara, ya. Dan satu hal yang harus kita pahami, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saya dan saudara, ya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu berbicara tentang social distance, ya. Physical distance. Bagi manusia mungkin ini sesuatu yang baru, ya. Tetapi kalau kita lihat dari cara pandang sudut firman Allah, ya, ini bukan satu hal yang baru. Ini bukan perintah yang baru. Ini bukan aturan yang baru, saudara, ya. Jauh sebelumnya Alkitab sudah menuliskan tentang social distance bagi manusia. Jauh sebelumnya 2000 tahun yang lalu sudah ada yang sudah kita kenal sebenarnya dalam firman Allah tentang physical distance. Mari kita buktikan dalam Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal yang pertama ayat yang pertama, ya. Ini social distance menurut firman Allah, ya. Dan ini juga sudah terjadi lama di tengah-tengah kehidupan manusia, ya. Mazmur pasal yang pertama ayat yang pertama, ya. Ini hukum social distance menurut firman Allah. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, ya. Ini social distance menurut firman Allah, physical distance menurut firman Allah, ya. Kita harus jauh dengan orang-orang tersebut, saudara, ya. Sebab pergaulan yang buruk akan merusak, ya, kebiasaan yang baik, kata firman Allah, ya. Oleh sebab itu jauh 2000 tahun yang lalu firman Allah sudah mengingatkan kita untuk kita menjaga jarak, saudara, ya, dengan orang fasik, ya, dengan orang yang berdosa, dan tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Haleluya, ya. Jauh-jauh hari, saudara, Alkitab sudah memberikan peringatan kepada kita untuk kita melakukan jaga jarak, social distance, physical distance. Dengan siapa? Ya, sebab orang fasik, orang berdosa, orang kumpulan pencemooh, mereka dikategorikan sebagai virus dalam dunia, saudara, ya, yang merusak kehidupan kita anak Tuhan, yang merusak jiwa kita.
untuk datang kepada Tuhan. Untuk kita bisa menikmati kebaikan Tuhan, menikmati janji Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan. Karena itu firman Allah katakan dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8 di sana. Yakobus 4 ayat yang ke-8, 1-2 ayat lagi akan selesai firman Allah. Yakobus 4 ayat yang ke-8, kita sudah tahu ayat ini. Yakobus 4 ayat yang ke-8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Sudah baca bagian selanjutnya. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ya, ketika kita mendekat kepada Tuhan, artinya di satu sisi membawa hidup kita jauh dari dosa. Ya, hidup kita jauh dari dosa. Di satu sisi membawa kehidupan kita dekat dengan Tuhan, saudara. Ya, oleh sebab itu jaga jarak, saudara. Ya, dengan orang fasik, ya, dengan kumpulan pencemooh. Sebab apa? Sebab mereka adalah virus, kata firman Allah, saudara. Ya, kita harus jaga jarak. Satu ayat lagi dalam 2 Korintus tentang social distance. Menurut firman Allah, 2 Korintus 6 ayat yang ke-17. 2 Korintus 6 ayat yang ke-17 tentang jaga jarak, saudara. Ya, mungkin kita bisa lihat dari ayat yang ke-15. 2 Korintus 6 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Persamaan apakah yang terdapat di antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Perhatikan ayat yang ke-17. Sebab itu, ya, kita hari ini peringatan tentang social distance. Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Haleluya. Ya. Ini social distance menurut aturan firman Allah. Ini physical distance, aturan firman Allah. Ya. Keluar kamu dari antara mereka, jaga jarak, ya, dengan orang fasik, pencemooh, ya, yang najis, kata firman Allah, ya. Supaya apa? Aku akan menerima kamu. Haleluya. Supaya apa? Roh Kudus itu masuk di dalam hidup kita. Supaya apa? Kita menerima janji-janji Allah, ya. Tujuan kita bersih, kata firman Allah. Tujuan kita menjaga jarak. Ayat yang terakhir sebelum saya tutup firman Allah pada pagi hari ini, Yesaya pasal yang keempat, kesimpulan, ya. Yesaya pasal yang keempat, ayat yang keempat. Yesaya pasal yang keempat, ayat yang terakhir. Yesaya 4, ayat yang keempat, sampai ayat yang keenam. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran Putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang yang kita kenal dengan tiang awan, dan segumpal asap serta sinar api yang kita kenal dengan tiang api yang menyala pada waktu malam, saudara. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Ada perlindungan Tuhan di sana. Kalau kita hidup bersih, kita menjauhkan diri, menjaga jarak dari dosa. Dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik. Dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Panas terik, kita mendengar, kita tahu tentang penyakit sampar yang berjalan. Ya, kalau hidup kita bersih di dalam Tuhan, hidup kita menjaga jarak dengan dosa. Ada perlindungan Tuhan di sana. Pada waktu siang ada tiang api. Pada waktu malam, pada waktu siang ada tiang awan. Pada waktu malam ada tiang api.
Ada pondok perlindungan yang Tuhan buat dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Kalau kedua hal ini kita jaga, hidup kita bersih di hadapan Tuhan, aman jalan kita, aman jalan saudara. Saudara mau pergi kemana saja, Anda ada dalam perlindungan Tuhan, Anda ada dalam penjagaan Tuhan. Ini janji firman Tuhan, ini jaminan firman Allah. Puji Tuhan, biarlah lewat firman Allah yang singkat kita mampu menjaga kehidupan kita, kita mampu menjaga jarak dengan dosa saudara. Dengan apa yang firman Allah katakan, jaga jarak dengan orang fasik, orang pencemooh, ya, yang mulut bocor kata firman Allah, jaga jarak saudara, ya, supaya kita terlindung kata firman Allah. Puji Tuhan, biarlah Roh Kudus akan menyempurnakan firman Allah bagi kita pada pagi hari ini. Dia masuk dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Haleluya. Allah bekerja mengatasi segalanya. Puji Tuhan. Haleluya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Amin. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahmu. Amin. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Amin. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Amin. Segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar. Dari Yesus lebih besar. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Amin. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segala. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari Yesus lebih besar. Amin. Yesus lebih besar dari segala. Amin, 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 amin. Kami percaya ya Tuhan. Haleluya. Allah yang terlebih besar. Yesus Tuhan. Haleluya. Oh Roh Kudus. Haleluya. Amin Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu. Amin. Benar ya Bapa. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Jamah kami Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Amin. Haleluya Yesus.
Iman kami naik di hadapan-Mu Tuhan. Lewat pendengaran kami akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih buat petunjuk-Mu, terima kasih buat kekuatan-Mu pagi hari ini ya Bapa. Membawa iman kami naik di hadapan Tuhan, membawa kehidupan kami mau lebih dekat lagi dengan Tuhan, menjauhi apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, menanggalkan setiap perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Roh Kudus boleh masuk dan ambil alih kehidupan kami. Dan kami percaya ketika Roh Kudus ambil alih, dimanapun kami pergi dan berada, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Dunia boleh berkata inilah tahun penuh ketakutan, tahun penyakit, tapi dalam kehidupan kami orang percaya inilah tahun pengharapan, tahun mujizat dalam kehidupan kami, karena Roh Allah telah penuh dalam kehidupan kami. Sungguh kami tidak akan khawatir lagi dimanapun kami pergi dan berada. Dunia boleh mengabarkan ketakutan, tapi bagi kami orang yang percaya tidak ada ketakutan, karena kami tahu perlindungan yang sempurna menjadi bagian kami. Bahkan Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan kami, umat-umat-Mu Tuhan, kami tahu Tuhan yang pelihara kami, dan kami telah merasakannya, bukti Tuhan melihara kami. Kami boleh ada sampai saat ini, bahkan kami tidak pernah berkekurangan. Tuhan yang terus limpahi setiap kebutuhan kami. Terima kasih buat firman-Mu, urapan Allah Tuhan terus penuhkan kepada hamba-Mu, biar Tuhan pakai lebih heran, lebih dahsyat lagi dalam dia melayani Kau dan pekerjaan-Mu. Terus Tuhan sertai dengan mujizat dan tanda-tanda heran. Terima kasih ya Bapa. Allah Roh Kudus meteraikan kebenaran firman-Mu. Jangan lalu percuma, biar kami menjaga kehidupan kami seturut dengan kehendak firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dan pada saat ini kami akan meletakkan korban persembahan tanda ucapan syukur kami. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita akan meletakkan korban persembahan, musik dan singer senaik pujian bagi Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Ia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Hadirat-Mu. Puji Tuhan. Terima kasih untuk persembahan yang telah diberikan. Dan kita akan segera menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, apa yang ku perlu. Kau terutama di hidup. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku bersyukur. Kau terutama di hidup.
haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah yang diberkati pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu yakinan percaya Tuhan, seberapa banyak kami yang ada di gedung gereja, seberapa banyak kami yang di rumah, yang mendengarkan, yang melihat akan video ini. Kami diberkati oleh Tuhan, berkat kekuatan, berkat kemurahan, berkat kesehatan menjadi milik bahagian kami. Biarlah kami terus dapat berjalan Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, berjalan sesuai dengan jalan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bersihkan hati kami Tuhan Yesus dari segala macam kenajisan yang datang, supaya kami dapat berlayak untuk menerima mujizat-mujizat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus untuk kegiatan kami sepanjang minggu yang berjalan. Sebagaimana Allah telah memelihara kami waktu-waktu yang lalu, akan tetap menolong, menjaga, memelihara kami di minggu yang akan berjalan Tuhan Yesus. Terutama Tuhan di minggu-minggu ini Tuhan, kami ada doa penantian pencurahan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kami, penuhi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Untuk Sulawesi Utara, untuk kota Manado Tuhan, tolong Tuhan. Lindungi kami Tuhan. Selamatkan kami Tuhan. Kasihani kami Tuhan Yesus. Engkau mau tutup bungkus dengan darah-Mu anak-anak-Mu Tuhan yang ada Tuhan. Jauhkan dari virus yang semakin hari semakin mencekam kami Tuhan. Di dalam nama Yesus dilepaskan dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mau berdoa Tuhan Yesus untuk orang-orang yang masih sakit Tuhan. Engkau tolong Tuhan Yesus. Iman dalam hati mereka dipertambah-tambahkan Tuhan. Engkau Allah dokter di atas segala dokter. Engkau yang sanggup menyembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang sakit di rumah. Tuhan Engkau mau tolong Tuhan. Bapak Rudi Tuhan ditolong, dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kemurahan Allah semata-mata akan mengikuti kami seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Memberkati jemaat-jemaat-Mu yang telah membawa berkat untuk kelangsungan kehidupan pastori, dibalas berkat berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga dalam persembahan persepuluhan Tuhan Yesus, diberkati Tuhan dengan melimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan menutup ibadah yang diberkati pada siang hari ini hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, puji Tuhan. Kekasih-kekasih yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita terima berkat, nikmat, anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, sukacita, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, kiranya menjadi bahagian kita semua yang ada mulai saat ini, besok dan seterusnya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Rahmat heran kaya bagiku, amin. Selamat pagi.